Teman-teman selamat sore teman-teman semua. Salam kenal, aku Nala. Mungkin yang udah kenal aku mungkin biasa manggil aku Dira. Jadi di kesempatan kali ini aku mau menceritakan dengan prom masa kecil. Jadi gini ceritanya, aku mau ambil timeline di masa-masa waktu TK. Pasti teman-teman semua pernah TK ya. Kalau semisal teman-teman nih selama TK pernah inget nggak? Dulu ngapain aja sih di TK? Misal kayak aku pernah ikut nari kayak nari saman gitu buat kelulusan kakak tingkat. Mungkin coba 2 orang deh siapa yang dulu inget di TK tuh pernah ngapain gitu. Ada yang mau jawab mungkin? Boleh? Nyangkut di mainan. Oke, boleh. Ekstrim. Boleh. Aku menang lomba, gurunya salah ngasih botol minum. Aku dapat Spiderman, yang cowok dapat Barbie. Waduh, oke. Boleh. Aku pernah bahasa Indonesia itu bahasa Jawa. Ngeplek. Mainannya roda kayak jatuh. Iya. Aduh. Oke, jadi pengalaman waktu kita TK itu sangat-sangat beragam ya. Aku juga pernah ngalamin yang namanya pengalaman yang kurang menyenangkan, seperti terluka, kayak kena pisau mungkin ya, karena kita belum tahu benda tajam. Tapi aku juga mengalami pengalaman yang juga menyenangkan. Aku juga ketemu sama teman-teman yang mungkin di luar lingkungan aku juga awalnya dari TK. Nah, terus ketika aku beranjak dewasa dengan kurikulum dan juga stigma pendidikan di Indonesia saat ini tuh kan sangat kurang ya apresiasi ke pendidikan yang non akademik gitu. Katakanlah seperti olahraga atau kesenian itu kurang banget. Sedangkan aku ngerasa waktu dulu TK tuh sering banget ikut lomba yang kayak berbasis di luar akademik. Contohnya tuh kayak vokal group atau tari daerah atau mungkin yang biasanya rame-rame itu drum band. Kan biasanya anak TK kan banyak banget tuh berbaris dengan macam-macam instrumen, pokoknya semua harus terlibat gitu. Nah, setelah aku beranjak dewasa ini mengarungi 20 lebih tahun berbagai macam pendidikan dan sekarang sudah tidak lagi berpendidikan ya, dalam artian tidak mengenyam pendidikan maksudnya. Saya tetap berpendidikan kok, tenang. Saya tetap berpendidikan. Disclaimer dulu gitu, masih tetap berpendidikan. Nah, karena sekarang masanya aku belum bekerja lagi, masih banyak waktu kosongnya, aku ngerasa kayak seharusnya waktu luang ini bisa aku pakai buat belajar macam-macam. Aku punya pilihan, aku punya waktu, tapi kenapa rasanya kok aku susah banget ya buat mulai. Padahal aku punya keinginan, aku pengen nyoba nih belajar rajut gitu lagi tren, atau belajar masak nih sebagai istri baru kan pingin ya surfing sesuatu yang kayaknya edible atau appetizing. Jadi aku ngerasain kok aku kayak apa-apa itu mau mulai sesuatu dipikir dulu ya. Kira-kira teman-teman pernah nggak ketika tahu nih pengen nyoba sesuatu tapi yang muncul duluan itu bukan excitement-nya tapi malah anxiety-nya. Nah, itulah yang aku rasakan mungkin sekitar hampir 1-2 tahun ini. Aku ngerasa refleksi 1-2 tahun ini banyak banget mungkin kesempatan yang hilang atau mungkin keputusan yang aku abaikan karena aku duluan mikir daripada aku memutuskan untuk mulai aja dulu gitu. Nah, kebetulan aku sudah ke psikolog sampai 4 kali dan baru memulai lagi yang keempat ini dari akhir tahun lalu. Aku mencoba menanyakan hal ini ke psikologku. Kenapa ya di umurku yang sekarang ini dengan waktu yang banyak ini, aku malah lebih banyak takutnya ya untuk nyobain sesuatu gitu. Kemudian psikolog itu coba menggali karena basisnya hipnoterapi ya. Kemudian ditanya, kapan sih terakhir kali kamu melakukan sesuatu karena kamu suka? Karena kamu pingin, karena emang kamu bodo amat lah kata orang aku kepingin ngejalanin ini gitu. Setelah aku coba gali-gali lagi, aku ngerasa ternyata terakhir kali aku ngerasain excitement itu tuh waktu aku TK.
Jadi ketika aku ngerasain, oh aku pede aja vokal grup di depan mix ini kayak di pucuk pohon cemara. Itu kan mau menang, mau kalah, mau fals, mau enggak terserah. Kenapa aku di situ? Karena aku pingin gitu. Aku ikut nari gitu, ngotot banget meskipun demam. Aku pokoknya mau ikut tampil, Bu. Tapi sakit loh nak gitu, gak mau, aku mau tampil karena kalau aku tampil nari, aku didandanin, aku ngerasa cantik, aku nggak punya lagi nih kesempatannya karena kalau tari itu pasti anaknya kan lebih sedikit daripada yang drum band yang berbanyak kan, jadi aku ngerasa itu salah satu kesempatan. Dan setelah aku inget-inget, setelah mengalami berbagai macam perjalanan hidup dan pengalaman yang macam-macam, aku udah lama banget nggak ngerasain excitement dan curiosity untuk nyoba sesuatu hanya karena aku ingin gitu. Dan ternyata diri kita di masa kecil yang punya keceriaan atau mungkin mungkin sedikit ceroboh, mungkin kalau orang tua lihatnya kan kayak wah kalau anak kecil naik di teralis nih ceroboh banget gitu, tapi dia nggak punya rasa takut gitu. Itu tuh sesuatu yang mungkin di dewasa ini kita udah lama nggak embrace karena kita sudah mengalami banyak penolakan atau mungkin diabaikan atau trauma-trauma lainnya yang membuat kita itu lupa ada hal-hal yang emang kita harus dobrak dengan berani aja dulu mulai. Dan aku sekarang ngerasa salah satu upayaku untuk mengembrace keberanian ini tuh emang susah-susah gampang gitu, karena aku harus ngelawan rasa maluku dulu. Wah aku malu nih, ntar dilihat orang kayak gimana, ntar kalau aku salah omong gimana, ntar kalau aku dianggap jelek gimana, dan lain sebagainya. Itu tuh salah satu yang sangat menghambat, tapi kalau sudah dilalui itu ternyata membuka peluang-peluang baru gitu. Aku saat ini mencoba untuk mengembrace sisi kecilku yang suka tampil ini dengan tampil di sini, di Jagia. Kemudian aku juga mengembrace sisi masa kecilku yang suka nari dengan bergoyang di Zumba. Akulah ibu-ibu Zumba itu. Jadi akulah ibu-ibu Zumba itu, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu yang ikut Zumba, mungkin mereka seperti aku. Mungkin mereka mengembrace, mencari ruang gimana caranya biar tetap bergoyang. Karena mungkin kalau misalnya diumumkan, ya nggak ada ya ruangnya gitu. Jadi kalau semisal aku melihat anak kecil, terutama diriku sendiri, aku melihat dia sebagai sosok yang ceria, pemberani juga, dan percaya diri. Dan mungkin di masa kecil teman-teman juga melihat value yang berbeda. Kira-kira teman-teman dulu melihat diri kalian, atau mungkin anak kecil secara umum deh, kan tadi teman-teman ada yang cerita suka lihat di alun-alun, atau mungkin tadi Mas Hayu dari Bedengan ngelihat anak kecil. Image kalian tentang anak kecil tuh apa sih dalam satu kata gitu? Kira-kira menurut kalian ada yang mau coba interaksi mungkin satu kata? Lost. Lost, benar. Jadi menurutku emang masa kecil itu bisa jadi refleksi juga buat kita. Mungkin ada sesuatu yang belum kita embrace di dewasa ini, dan mungkin saatnya itu sekarang buat kita nge-embrace kebebasan itu dengan cara kita masing-masing. Jadi buat teman-teman yang hari ini mungkin tadi ada yang losing spark, ada yang kebingungan setelah menganggur, mungkin inilah saatnya buat kalian mengembrace kembali sisi-sisi anak kecil kalian dengan hal-hal kecil seperti tampil di Jagia. Sekian, terima kasih.